Oke, baik ya, kita lanjutkan untuk ini teori konvolusi ini, sehingga sebenarnya yang perlu kita record adalah bagaimana kita menggunakan teori konvolusi untuk mendapatkan Laplace inverse-nya seperti itu. Jadi teori yang ini akan berguna untuk menyelesaikan persoalan persamaan diferensialnya seperti itu. Oke, ini ada contoh soal di berikutnya. Jadi kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan teori konvolusi tadi. Ini langsung aja kita ke contoh. Ini sebenarnya sistemnya sama, gitu ya, seperti ini. Tapi misalnya kita menyelesaikannya bukan dengan shifting theorem seperti yang kita pelajari sebelumnya, tapi kita akan menggunakan teori konvolusi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Jadi kalau sebelah kirinya sama, yang sebelah kanannya kan tadi berupa square wave. Nah, untuk square wave ini, tadi kita dapatkan key-nya sama dengan seperti ini ya. Ini untuk yang sebelah kirinya saja nih. Jadi adalah solusi untuk sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanannya itu kita bisa terapkan dengan teori konvolusi tadi. Jadi bagaimana angka 1 ini GT-nya itu muncul seperti itu. Jadi ini fungsi ini diperoleh dari teorema konvolusi tadi yang ini. Jadi kalau misalnya sama dengan RQ, R-nya adalah tadi fungsi Laplace dari fungsi R-nya yang sebelah kanan, maka solusinya dalam bentuk seperti ini. YT sama dengan integral 0 sampai T dari Q, T minus tau, kali R tau, T tau. Nah, untuk kasus yang ini kan tadi RT-nya sama dengan 1 pada range 1 sampai 2 gitu ya. Kalau 0 sampai 1 nilainya 0. Ini fungsinya adalah fungsi square wave tadi. Nah, makanya nilai RT-nya sama dengan 1 pada titik 1 dan 2. Sehingga dengan menggunakan teori konvolusi, kita juga Oke, sorry, ini putus-putus nih internetnya. Oke, lanjut lagi. Jadi dengan menggunakan teori konvolusi, kita bisa mendapatkan, kita itu sudah sampai sini ya, kita solve. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari teorema konvolusi di slide sebelumnya tadi. Di sini. Nah, ini. Oke. Nah, dengan Oke, kita lanjut. RT-nya nilainya sama dengan 1 kalau dari range 1 sampai dengan 2 ya. Sehingga kalau kurang dari 1 sama dengan 0, kalau lebih dari 2 juga sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukkan nilai-nilai ini, dan solusinya ini itu kita bisa cross check ke solusi sebelumnya. Untuk soalnya sama kan yang di sini ya. Nah, ini sama hasilnya.
baik dengan menggunakan teorema konvolusi maupun dengan tadi dengan shifting theorem. Jadi contoh ini sebenarnya memberikan bukti bahwa kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan teori konvolusi maupun dengan menggunakan shifting theorem tadi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Saya mengerti ini putus-putus, jadi saya yakin ada banyak confusion, tapi ya intinya sebenarnya take out yang bisa saya highlight adalah bahwa pertama, fungsi square wave kita bisa menggunakan shifting theorem. Yang kedua, fungsi impuls dengan menggunakan Dirac delta function juga ada Laplace-nya. Yang ketiga, dengan menggunakan teorema konvolusi juga bisa kita selesaikan persamaan diferensialnya. Jadi ini bisa memberikan pengetahuan mengenai tools matematika yang bisa kita gunakan dalam hal ini transformasi Laplace dalam menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial biasa gitu ya, non homogen seperti itu dengan fungsi RT yang berbeda-beda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Oke, di persamaan diferensial juga di topik sebelumnya kita juga belajar bahwa kita juga bisa membuat yang namanya sistem persamaan diferensial, ODE system, Ordinary Differential Equation System, yang terdiri dari beberapa persamaan. Ya. Nah, ini pun bisa kita selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi sama dengan kalau kita selesaikan satu persamaan, dengan kalau kita menyelesaikan sistem persamaan seperti itu. Jadi setiap fungsi ini, Y1 misalnya, ya ini merupakan Laplace dari seperti ini. Y2, Laplace-nya capital Y2 di sini. G1 ini misalnya fungsi dari RP-nya yang sebelah kanan tadi misalnya. Itu juga, jadi masing-masing kita buat Laplace-kan, kita gunakan persamaan karakteristik operasi linear gitu ya. Sehingga kalau kita punya persamaan ini, maka Laplace-nya akan jadi seperti ini. Jadi yang persamaan pertama, Laplace-nya seperti ini. Kemudian persamaan kedua, gitu ya, Laplace-nya. Oke, kemudian kita selesaikan juga sifatnya sama. Jadi kita yang mengisolasi Y1 dan Y2. Capital ya. Jadi Laplace transform dari fungsi Y1 dan Y2-nya kita isolasi. Kita yang mendapatkan Y1. Nah, ini kemudian kita operasikan seperti biasa gitu ya, dengan eliminasi untuk mendapatkan masing-masing Y1 dan Y2. Dan setelah itu, setelah dapat Y1 dan Y2-nya, tinggal kita inverse balik. Inverse dari Laplace Y1 kemudian fungsi Y1 di sini dan Y2-nya juga seperti ini. Jadi prinsipnya sama dengan Laplace transform. Kemudian kita juga bisa selesaikan secara simultaneous karena kita bisa menyelesaikan dengan kondisi batas dan seterusnya. Oke, ini ada contoh untuk sistem. Ini sama juga dengan di awal gitu ya, kalau misalnya belajar dengan persamaan diferensial. Bedanya adalah sistem, jadi kita harus selesaikan secara simultaneous. Ini Y1 aksen sama dengan
minus 8/100 Y1 tambah 2/100 Y2 tambah 6. Gitu. Kemudian Y2 aksen sama dengan ini. Ini kan bagian dari modeling yang saya kira kita pernah dibahas di sebelum UTS juga. Ini kan kasus mixing problem gitu ya. Nah, kondisi batasnya diketahui. Oke, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Sistem persamaan. Nah, ini sudah ini ya 20 sama dengan 150, ini yang beda juga nih. Dibandingkan kasus-kasus sebelumnya, Y0-nya sama dengan 0, ini Y20-nya sama dengan 150. Tapi sebenarnya nggak bermasalah juga, tinggal kita masukkan kondisi inisial kondisinya ke persamaannya. Nah, kalau kita ubah menjadi persamaan Laplace-nya, kita transformasi Laplace-nya menjadi seperti ini. Ini sudah dimodifikasi sebenarnya, karena nilai Y1-nya sudah diisolasi di sini. Y2-nya dibuat seperti ini. Oke. Kemudian kita eliminasi juga untuk mendapatkan berapa sih Y1 dan berapa Y2 masing-masing. Jadi dalam kasus ini kita dapatkan Y1-nya seperti ini misalnya, dengan menggunakan eliminasi ya. Dan Y2-nya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lakukan kembali partial fraction untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di tabel Laplace. Mau bisa pakai completing the square and so on. Beberapa metode bisa kita terapkan di sini. Nah, ini kita dapatkan untuk Y1 inverse-nya seperti ini sama, kemudian yang Y2-nya atau kalau kita gambarkan fisiknya seperti ini. Jadi ini Y1 dan ini Y2. Baik, jadi untuk Laplace transform materinya sampai sini. Intinya kita bisa menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Baik yang fungsinya itu berupa fungsi tangga, ya seperti misalnya square wave gitu ya, atau fungsi impuls direct delta function ya, yang bisa kita selesaikan dengan teorema shifting maupun dengan konvolusi. Kemudian kita juga mempelajari tentang aplikasi Laplace transform di penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa. Nah, berikutnya ini tabel-tabel aja. Jadi di slide itu ini ada tabel-tabel untuk sifat-sifat transformasi Laplace gitu ya. Kemudian ini tabel Laplace transformasinya super S, maka F-nya 1 dan seterusnya. Yang banyak digunakan ini E pangkat AT, kemudian fungsi trigonometri maupun fungsi hiperbola, sinus hyperbolik, cosinus hyperbolik. Jadi ini yang pada saat kita menyelesaikan cukup banyak membantu di penyelesaiannya. Baik, kelihatannya kondisi koneksinya juga nggak terlalu baik, tapi nanti saya akan coba share ininya. Atau kalau mau ada diskusi silakan, nanti saya coba respon di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi.
Kenapa roknya? Gue ngepus atas. Ada pertanyaan? Ini saya Kenapa? atau tentang tugas PR-nya. PR-nya ada pertanyaan nggak? Baik, ini nggak ada pertanyaan. Oke, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliahnya saya akhiri. Terima kasih, nanti saya akan share video recordingnya. Jangan lupa kita punya PR ya, yang harus submit itu minggu depan ya. Oke ya, jadi kuliahnya itu saja untuk hari ini. Ada homework yang due di Monday. Ini aplikasi untuk Laplace transform untuk penyelesaian persamaan diferensial. Kalau kita lihat di sini ada ini ya double accent ya, jadi ada dua case di sini. Ada 5 problem dan ini ada soal cerita yang sebenarnya kalau kita terapkan persamaan matematiknya sederhana di situ. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan close meetingnya. Kalau ada diskusi atau apa, jangan sungkan coba di grup WhatsApp juga saya akan coba bantu di sana. Nah, mungkin responnya nggak langsung saat itu juga. Maksud saya diadakannya kuliah ini adalah baik kalau ada pertanyaan saya bisa langsung respon di sini gitu ya. Jadi ini juga tetap opsional. Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih. Selamat Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.